hari ini kita lagi kedatangan tamu dari Fakultas Hukum, salah satu dosen juga, dan sekarang menjabat sebagai koordinator unit layanan pengaduan kekerasan, yaitu Dr. Riris Ardana Suari, SHMA, atau biasa yang disebut dengan Bu Riris. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, Bu, ini jadi salah satu apa ya, Bu, ya, program yang biasa kita rutin keluarkan juga, bincang-bincang terkait dengan isu dan juga apa ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin Ibu salah satu narasumber yang bisa punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita masih pertanyakan terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman. Apalagi kan ini lembaga yang baru kayak gitu. Mungkin pertama kita bisa jelasin dulu, Bu, gimana tuh latar belakang atau awal mulanya unit layanan pengaduan kekerasan ini muncul gitu. Monggo, Bu. Ya, unit dan pengaduan kekerasan ini memang masih sangat baru di Unsud gitu ya. Kalau kita bicara secara kelembagaan itu. Tapi dari Pusat Penelitian Gender dan Pelayanan Masyarakat ini juga sebetulnya sudah cukup lama menginisiasi kaitannya dengan akan dibentuknya satu unit kaitannya dengan layanan pengaduan kekerasan ini. Jadi prosesnya bukan hanya ketika di tahun 2020 saja, tetapi dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah menginisiasinya. Memang salah satunya adalah kaitannya dengan perkembangan kondisi yang ada di lingkungan kampus itu. Bukan hanya di lingkungan kampus kita saja, tetapi memang kasus-kasus yang terjadi juga di beberapa perguruan tinggi ini juga menjadi perhatian kita bersama. Itu awal mulanya kenapa kemudian kita berkeinginan membentuk adanya satu unit layanan, karena memang di Unsud yang secara khusus unit layanan ini belum ada. Gitu, Mas. Iya, misalnya jadi salah satu patut kita apresiasi juga sih, Bu, dari langkah apa yang dilakukan oleh universitas, terus juga teman-teman Ibu golongan teman-teman dosen juga yang menginisiasi hal tersebut kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, sejauh ini atau mungkin adanya unit layanan ini sebenarnya tupoksinya sampai ranahnya apa aja sih, Bu? Tupoksinya batasannya. Kalau kita bicara mengenai tupoksinya, tujuan awal dibentuknya adanya unit layanan pengaduan dan kekerasan ini memang untuk meningkatkan kepedulian sivitas akademika dalam mengimplementasikan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Itu awal mula kita itu. Kita memang fokus ke persoalan mengenai kesetaraan gender itu kan. Kemudian yang kedua juga memperkuat secara jejaring dengan layanan bimbingan konseling yang ada di tingkat fakultas, di tingkat universitas, ataupun juga memperkuat jejaring yang ada di lingkungan pemerintahan atau juga kepolisian, organisasi massa, atau juga masyarakat pada umumnya. Juga meningkatkan pengintegrasian kesetaraan gender dalam kehidupan itu. Yang pada akhirnya sebetulnya ada keinginan untuk mengintegrasikan kaitannya dengan atau mendukung mewujudkan mengenai perguruan tinggi yang responsif gender. Ini juga sebagai salah satu kriteria penilaian juga di lingkungan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, permasalahan gender kan emang sangat jadi satu hal yang perlu kita terus advokasikan gitu ya, terkait dengan ketimpangan, terus juga patriarki dan sebagainya. Terus kan banyak dampak juga dari permasalahan gender ini gitu. Dari sejauh ini, Bu, peran dari ULPK ini apa saja yang sudah dilakukan sih, Bu, kalau boleh tahu? Kalau yang sudah ya kita karena masih baru, masih dalam tahapan sosialisasi. Mungkin juga belum banyak yang mengenal terkait dengan keberadaan adanya ULPK ini. Saya
pasti banyak di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen atau teknik pun juga mungkin belum paham kemana ketika Ya. ada kasus yang berkaitan dengan persoalan mengenai ketidakadilan gender gitu kan. Ya. Di sini memang tidak hanya fokus terkait dengan persoalan kekerasan seksual saja, tetapi persoalan ketidakadilan gender. Gitu, Mas. Ya. Nah, kan udah jelas tuh terkait dengan tupoksinya, terkait dengan permasalahan gender, juga kekerasan seksual dan sebagainya kayak gitu. Nah, cuman terkadang ya di lapangan untuk permasalahan gender sendiri ini masih banyak hal yang bias gitu terkait dengan wacana gender dan sebagainya. Terus ya ini mungkin salah satu upaya untuk sosialisasi dan sebagainya, dan tapi kan apa ya Bu, maksudnya butuh hal yang lebih juga terkait dengan sosialisasi, karena di luar teman-teman yang sosum itu bagaimana tuh Bu untuk mengetahui tentang wacana gender ini Bu? Ya, ini memang menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, Mas, di kalangan dosen pun belum semuanya paham terkait dengan isu kesetaraan gender itu. Iya. Kalangan dosen itu menurut saya juga kadang masih ada suara-suara yang miring. Gender Iya. sih apa itu? Gender Iya. dikira perempuan saja. Menurut saya enggak. Nah, inilah yang tugas kita bersama, bukan hanya tugas kami, ya kita sama dengan rekan Mas Aditya dan Iya. teman-teman juga itu memberikan Iya. pemahaman mengenai ya kesetaraan gender ini yang harus terus kita perjuangkan itu. Iya. Karena Baik ada Bu. juga yang menganggap tidak masalah kan. Iya betul. Malah jadi secara tidak sadar bahwa dia mengamini bahwa itu satu hal yang benar kayak gitu Bu. Nah itu ya. Nah, mungkin Bu, kami pun pernah koordinasi ya dengan Ibu ya terkait dengan data-data yang kami punya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Unsur itu, dan ya kami menemukan ada sekitar 52 kasus dari apa yang sudah diatas pernah survei, terus juga LPM MEMI itu dari FEB juga menemukan sebanyak 32 kasus kekerasan seksual. Nah, cuman terkadang ada satu variasi nilai ya Bu ya, terkait dengan dia berani speak up atau enggaknya gitu, dan itu jadi satu PR yang sulit juga untuk dilakukan karena rata-rata itu sekitar di atas 70% tuh tidak ingin bersuara kayak gitu, dan itu sangat susah gitu, dan ya karena mungkin pengaruh victim blaming, terus juga konsekuensi politik selanjutnya dan sebagainya gitu. Nah, dari regulasinya sendiri Bu, apakah sejauh ini misalnya ketika misalnya ULPK ini udah ada wadahnya nih untuk pelaporan dan sebagainya, tapi dari sisi regulasinya sendiri bagaimana nih Bu di Unsur atau apa? Mengingat di Indonesia sendiri kan RUU PKS itu masih perdebatan kayak gitu, dan di lingkungan pendidikan pun itu belum ada yang secara khusus gitu. Nah, di UNSUD sendiri itu bagaimana Bu? Ya, kalau kita berbicara mengenai regulasi yang ada itu memang kalau bicara yang di Unsud ya masih secara umum karena Iya. aturan peraturan yang ada ya kembali mengacu hanya kaitannya dengan kode etik apa itu Ya. mahasiswa, kode etik dosen, kode Ya. etik tenaga pendidikan. Itu yang baru ada sampai dengan hari ini itu kan. Tapi kita juga bisa melihat terkait dengan sebetulnya kasus-kasusnya itu yang seperti apa itu. Mungkin kita bisa juga merujuk kemudian ketika terjadi kasus, bukan hanya kode etik, mungkin kita merujuk kepada yang peraturan yang sanksinya lebih tegas lagi, lebih tinggi lagi gitu kan. Ya. Itu yang dapat kita dorong misalnya gitu. Tentunya kita juga di sini tergantung pada kasus-kasusnya, kasus yang ada. Nah, ini yang menurut saya juga perlu diunsut gitu. Didorong untuk kaitannya dengan adanya peraturan rektor tersendiri yang mungkin mengatur kaitannya dengan kekerasan berbasis gender, tidak hanya kekerasan seksual. Ya. Karena itu pun juga di tingkat pusat, di tingkat kementerian, itu yang saya tahu juga sedang disusun adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, ada yang mengatur dengan kaitannya dengan hal tersebut. Dan di beberapa perguruan tinggi juga sudah disusun itu. Dan kita memang belum menyusun adanya peraturan rektor tersebut. Ini mungkin perlu juga kita melakukan audiensi dengan pimpinan di tingkat universitas yang mungkin perlu dilakukan. Ya, begitu. Dan maksudnya dari regulasi mungkin wacana dari Kemendikbud pun ada, tapi kan di UNSI sendiri belum ada ya, dan mungkin saya mengacu pada PR Rektor nomor 9 tuh yang terkait dengan kode etik dosen, dan terkait dengan variasi pelanggaran pun itu sangat luas sekali gitu. Ada satu pembahasan yaitu mengenai keasusilaan, cuma kan bentuk-bentuknya banyak gitu. Komnas Perempuan membentuk 15 bentuk,
dan terkait dengan kekerasan berbasis gender. Terus juga tidak, tapi misalnya jadi tidak ada secara rinci terkait dengan indikator atau variasi nilai dari kekerasan itu, dan jadi satu hal yang evaluasi juga sih Bu menurut saya. Dan terkait ini Bu, upaya kedepannya kan tadi Bu berbicara soal akan perlunya audiensi lebih lanjut dengan pimpinan rektorat atau terkait dengan ini. Nah sebenarnya ini sudah dibahaskan atau belum, atau bagaimana tuh Bu? Kita sampai dengan hari ini memang kita belum mengadakan audiensi terkait dengan mendorong untuk dibuatnya naskah akademik atau kemudian langsung draft peraturan rektornya, kita belum sampai ke sana gitu. Ya, karena memang kita ibaratnya masih sangat baru sekali, kita juga masih, menurut saya yang harus lebih dimasifkan lagi juga adalah sosialisasi tadi seperti yang sedang kita lakukan ini. Iya. Belum ada ini wacana untuk ke sana untuk pembahasan draft atau naskah akademik terkait dengan peraturan tersebut. Ya, kalau kami kan ini berada di bawah PPGAPM. Di LPPM Mas, bukan di. Jadi saya di sini unit ini adalah berdiri dengan SK Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Artinya kami pun juga, kalau saya masih menunggu terkait dari koordinator pusat penelitian gender ini, Bu Sofa, Dr. Sorfa Marwah, nanti apakah dari program kerjanya menjadi prioritas atau tidak kaitannya dengan mendorong untuk dibuatnya draft peraturan rektor ini. Nah, baik lagi ke ini Bu, ke tupoksinya sendiri, dan maksudnya sudah dari bulan September ya Bu ini launching unit layanan pengaduan kekerasan ini, dan boleh tahu nih Bu, ada berapa kasus atau pelaporan yang masuk ke WLPK ini Bu? Kalau yang masuk 3. 3? Ya. Dan sudah diproses atau bagaimana Bu? Nah ini yang kadang tadi seperti saudara katakan juga ya, ini kalau saya dapat laporan bukan dari korbannya, artinya kita pun juga tidak bisa menindaklanjuti kaitannya dengan laporan yang disampaikan. Nah ini mungkin memang kesadaran untuk speak up ini yang perlu didorong bersama, itu kaitannya dengan memberikan kesadaran bahwa mereka harus mengungkap itu yang tidak bisa kita tindaklanjuti. Kemudian ada juga laporan, tapi juga ini pun karena pelakunya dan kejadiannya juga bukan di lingkungan kampus. Ini ya kita hanya menerima laporan, kemudian juga kemarin yang diinginkan seperti apa dari korban gitu. Itu hanya seperti itu. Tapi kalau misalnya menindaklanjuti Bu, dan misalnya sampai ada tahap proses itu, sebenarnya sejauh mana dan setegas apa unit layanan ini bisa memenuhi keinginan dari si korban kayak gitu Bu? Mengingat kan regulasi belum ada atau yang bisa kita lakukan hanya sampai sekarang ini ya hanya tahap pendampingan. Pendampingan yang bisa kita lakukan. Kemudian juga pada akhirnya pun juga ULPK ini tidak akan bisa memberikan sanksi. Karena kembali bukan menjadi kewenangan kita gitu untuk kemudian sampai dengan memberikan sanksi, tetapi paling tidak kita dapat melakukan pendampingan, kemudian juga mendorong kaitannya dengan di mana kita berada di lingkungan kampus ini, misalnya ketika korban juga warga kampus ini, ya paling tidak kita juga akan terus mendampingi dan sampai di mana kita akan juga mengadvokasi kasus yang ditangani. Nah, mengenai pendampingannya sendiri, ada treatment khusus nggak Bu? Atau pendampingan seperti apa? Pendampingan yang dilakukan tergantung kebutuhan, Mas. Sesuai kebutuhan? Kalau memang, kalau misalnya pendampingan itu kita butuhkan dari psikolog, dari sisi psikolognya, itu pun kita juga ada dari psikolognya. Iya. Namun kalau kemudian di Unsur kan nggak ada Bu psikolog. Fakultasnya tidak ada, tapi teman kita ada dari Fakultas Kedokteran. Dari kedokteran. Ya, lanjut Bu.
Nah, kalau misalnya pendampingan hukum kan juga tidak bisa kita langsung jadi pengacaranya. Ya. Paling kita kemudian justru mengembangkan jejaring itu yang perlu dilakukan. Karena kan di peraturan rektor tersebut pun keputusan akhirnya berada di tangan rektor ya Bu ya. Ya, iya, tergantung ya kan? pada kemudian peraturan yang dilanggar oleh pelaku gitu kan. Iya. Sanksinya ya tergantung pada pimpin, tapi paling tidak kan kita dapat memberikan rekomendasi dan juga dapat mengawal kasus itu. Ya, jadi kan bisa kita simpulin bahwa terkait dengan peraturan khusus untuk mengakomodir permasalahan ini adalah salah satu hal yang sangat penting gitu Bu. Nah, untuk peran mahasiswanya sendiri nih Bu, mungkin kan unit layanan pengaduan kekerasan kan jelas sudah mengakomodir untuk berbagai permasalahan terkait dengan kekerasan gender, seksual dan sebagainya. Nah, namun yang tadi kita di awal Bu, permasalahan ini itu menjadi satu hal yang masih bias di tataran grassroots-nya atau bahkan sosialisasi dengan adanya unit layanan ini pun masih belum banyak yang tahu gini Bu. Nah, mungkin apa pesan Ibu atau kepada mahasiswa ini seharusnya seperti apa dan apa yang bisa dilakukan gitu untuk membantu unit layanan ini dan juga meminimalisir permasalahan yang ada. Ya, kalau kita bicara tentang untuk meminimalisir, ya memang memberikan tadi, menurut saya sampai hari ini ya pemahaman itu yang harus terus diberikan kepada baik mahasiswa maupun juga dosen ataupun juga tenaga kependidikan mengenai kesadaran mengenai kesetaraan gender itu, gitu kan. Kemudian juga menurut saya terkait dengan era sekarang yang serba digital ini pun juga menurut saya mahasiswa harus diberikan pemahaman terkait dengan mana sih itu yang termasuk pelanggaran apa tidak. Yang kadang menurut saya mahasiswa ataupun mahasiswi itu yang nggak sadar itu apa yang dilakukan di media sosial itu. Ini sekarang banyak kan justru yang terjadi melalui media sosial itu. Iya, malah ada variasi baru ya kekerasan berbasis itu. gender online. Ya, betul. Dan kan tetap lebih banyak korbannya perempuan kan. Nah, iya Bu. Sebenarnya dari Komnas Perempuan pun kan mengeluarkan data selama dari 2012 sampai 2020 8 tahun naik 800% kekerasan gitu, dan ya di lingkungan pendidikan pun terjadi gitu. Dan misalnya jadi bahan evaluasi kita juga sih Bu. Misalnya lingkungan pendidikan tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman Bu. Ya memang faktanya demikian itu kan. Iya. Apalagi ketika kemudian kita kaitkan dengan hubungan ada subordinasi gitu. Iya. Kita mengacu ini juga sih, saya pun ada beberapa referensi itu dari universitas lain, kayak Universitas Gadjah Mada kan udah ada tuh peraturan rektor terkait dengan kekerasan seksual, terus Brawijaya juga. Dan saya melihat prosesnya sampai goals pun itu sangat panjang gitu. Panjang gitu. Panjang banget kan. Betul. Gimana tuh? Belum tentu juga ketika kemudian kita mengusulkan pasti langsung diterima. Pasti resistensi pasti banyak gitu ya. Nah ini ya kita, menurut saya ketika kemudian kita memang akan mendorong itu ya kita harus siap dengan segala misalnya naskah akademik ya yang lengkap gitu kan. Ini yang perlu dipersiapkan. Iya. Soalnya mungkin menurut saya Bu ya, di tataran grassroots sendiri kan masih PR lah ngomongin soal keberanian speak up, terus juga pemahaman gender, ketimbangan gender sebagainya. Terus tadi pun Ibu menjawab ya nggak hanya di mahasiswanya, di dosen atau bahkan para petinggi-petinggi pun masih jadi persoalan kayak gitu. Nah berarti kan di sini ternyata ada peran beliau-beliau juga nih Bu. Gimana tuh Bu? Ya, saya ingat ketika dulu mau memasukkan materi gender saja di mata kuliah yang wajib di Unsud itu perjuangannya luar biasa. Saya ingat betul ketika dulu kita memperjuangkan masuknya subpokok bahasan mengenai gender di mata kuliah jati diri Unsud. Itu pun sekarang sudah hilang lagi. Iya. Nah, itu yang sebetulnya kami sayangkan ketika dulu di tahun 2000
2006-2007 lah kalau nggak salah itu kita mendorong untuk dimasukkan satu subpokok bahasan saja biar semua fakultas mendapatkan materi mengenai kesetaraan gender. Dan itu waktu itu sudah masuk, tapi kemudian saya juga nggak tahu kenapa kemudian hilang gitu. Ini yang terjadi. Saya udah berjuang untuk ada materi gender, tapi malah sekarang hilang gitu, Bu. Iya, dan waktu itu kalau jadi dimasukkan subpokok bahasan di Jati Diri Unsur kan artinya mahasiswa semester 1 semuanya akan mendapatkan paling tidak untuk yang eksak yang seperti tadi saudara sampaikan mendapatkan materi dasar terkait dengan kesetaraan gender. Ya mungkin karena menganggap tidak penting bisa jadi. Duh, gimana Bu, ini WR1 nya harus dipuskan nih Bu. Nah ini, padahal ya kita kaitannya dengan akreditasi, akreditasi perguruan tinggi, salah satunya itu kaitannya dengan perguruan tinggi yang responsif gender. Iya benar Bu, apalagi kan SDGs pun menampung mengakomodir tentang gender nih Bu. Iya, nah justru itu yang menurut saya ini, saya takut kemarin sudah akreditasi kita sudah bagus itu. Nanti ketika kemudian ada penilaian yang ini justru malah menjadi pengganjal gitu kan. Iya, tuh. Banyak sekali Bu ya perjuangan yang harus dilakuin. Iya. Dan apa ya maksudnya mungkin PR yang mungkin saya rasakan ketika bisa untuk memperjuangkan di tataran mahasiswanya sendiri kan banyak banget gitu. Dan mungkin kita tidak ada pola kaderisasi yang sama dan sepemahaman terkait dengan permasalahan gender. Dan sebenarnya kurikulum gender pun menurut saya satu hal yang wajib gitu. Ibu sudah memperjuangkan, sudah masuk, tapi sekarang hilang. Saya sangat disayangkan kayak gitu. Terus kedepannya gimana nih Bu? Apa nih Bu yang akan kita lakukan nih Bu? Ya kalau bicara kedepannya mungkin yang ini ya kita masih dengan tadi sosialisasi, kemudian juga mungkin ya saya akan berusaha mendorong kaitannya dengan penyusunan peraturan rektor kaitannya dengan kesetaraan gender itu. Tidak hanya mungkin saya kalau yang perguruan tinggi lain kan hanya kekerasan seksual. Menurut saya lebih baik kekerasan berbasis gender kan itu lebih umum lagi. Itu yang bisa kita lakukan itu. Mungkin di kalangan mahasiswa itu kita perlu kerjasama ini, misalnya dengan BEM gitu, ataupun juga dengan organisasi mahasiswa yang lainnya kaitannya dengan mungkin memberikan pemahaman juga kaitannya dengan gender. Kalau di BEM sudah ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu mungkin juga bisa melalui unit atau kementerian itu yang bisa mendorong untuk ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita sharing gitu kan. Terkait dengan wacana sosialisasi ini, ada wacana untuk masuk ke 12 fakultas nggak Bu? Atau gimana? Kita masih untuk rencana pinginnya seperti itu Mas, cuma dengan kondisi seperti ini kita juga belum tahu gitu ya, untuk kondisi yang seperti ini jelas luring nggak memungkinkan. Paling yang bisa dilakukan ya dengan daring seperti ini, webinar kayak gitu kan. Ya, betul. Jadi, tadi tuh Ibu lebih menekankan pada peraturan terkait dengan permasalahan yang ada, entah kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual. Sejauh ini mungkin atau pengalaman Ibu, setegas apa sih Bu Unsur gitu? Kalau bicara setegas apa ya, kalau saya mendampingi yang khusus warga Ubud malah ya baru yang setelah ada ULBK itu. Kalau kemudian yang dulu saya pernah ikut pendampingan itu kasus-kasus justru yang dulu di luar ketika ada masyarakat yang mengadu ke kita juga kita ikut mendampingi. Tapi kalau dari warga Unsutnya gimana Bu? Kalau untuk yang dulu nggak ada yang lapor Mas. Waduh, PR banget Bu. Nggak ada. Dari 63 berdiri belum ada yang lapor. Iya. Nggak ada pelaporan kasus-kasus seperti itu. Kan apa ya? Komnas Perempuan pun menyebutkan bahwa ini seperti fenomena gunung es kan Bu. Betul.
di atas ada, ya di bawah lebih banyak kayak gitu. Dan aduh, PR juga sih Bu untuk apa ya, menghilangkan atau meminimalisir permasalahan ini. Dan ya aku baru tahu gitu Bu, saya baru tahu bahwa ternyata belum ada yang ngelaporin kayak gitu, bahwa ya apa ya, sekompleks itu permasalahan di grassroots-nya loh Bu. Ya, ya karena mungkin mereka menganggap bahwa nggak ada tempat mereka mengadu, bisa jadi. Iya, betul, betul. Ya dulu mungkin ditangani atau kemudian secara parsial atau oleh fakultas sendiri itu. Mungkin hanya seperti itu. Kasus ada gitu Kasus kan. ada, iya. Iya, cuma kan tidak ditangani oleh lembaga kita karena kita belum ada juga. Ya karena mungkin nggak tahu mau kemana itu. Paling ya hanya ditangani oleh fakultas. Nah, kalau misalnya nih Bu, dari penonton kita ternyata, aduh, amit-amitnya ada yang jadi pernah korban dari kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual, langkah-langkah apa nih yang bisa dilakuin kayak gitu untuk korbannya? ya, untuk korbannya. Nah ini kalau menurut saya apa yang dibutuhkan oleh korban kan pasti berbeda-beda. Tergantung apa yang dibutuhkan. Misalnya tadi saya sampaikan perlu pendampingan dari psikolog gitu kan. Ya, akan dilakukan, diupayakan gitu semaksimal mungkin. Karena Tapi, kemarin ada juga yang pengaduan pun juga yang dibutuhkan adalah psikolog gitu karena untuk kejadian dan juga kemudian pelaku bukan warga unsur gitu kan. tapi dari wadah WLPK sendiri menggunakan jalur apa aja nih Bu untuk pelaporan kayak gitu? Karena kan mungkin sekarang lagi pandemi juga, kita bisa ngelapor kemana nih Bu? Gitu. Ke nomor WA Mas. Oh, nomor WA ada. Ada. Terus terkait dengan ininya Bu, maksudnya G-form atau apa gitu Bu? Di mana? IG juga ada. Di IG juga ada. Ada. Di IG, Kalau, di IG-nya Pusat PPG APM. tapi kalau ini misalnya sejauh ini ya, misalnya dari September udah luncur, terus tadi mungkin saya mendengar baru 3 kasus. Berarti kan, misalkan itu nggak sejalan dengan apa yang saya temukan gitu di lapangan dari data saya atau dari teman-teman kita semua. Lah justru itu Mas, kemarin kan waktu saya minta yang dari solidaritas itu pun juga menurut saya masih belum mendetail terkait dengan kasus-kasus yang ada itu. Ya. Mungkin justru perlu digali lebih jauh lagi itu, Ya. terkait dengan kasus yang terjadi. Ya. Bu, nah selain itu Bu, terkait dengan apa ya, mungkin banyak yang belum tahu juga wadah untuk penyampaiannya, dan saya pernah berbincang juga nih Bu dengan teman-teman aktivis gender juga terkait dengan treatmentnya. Ternyata ada satu hal yang beda nih Bu dalam untuk mengadvokasikan permasalahan ini. Nah sebenarnya kalau dari WLPK sendiri ada nggak sih Bu, misalnya standar operasional tersendiri terkait dengan treatment untuk para penyintas ini? Kalau SOP-nya kita ada mekanisme kerjanya itu. Terkait dengan mekanisme kerja kita sudah ada alur penanganan kasusnya, pengaduan ke siapa itu kan, kemudian sampai apakah kita akan melakukan penutup kasus atau kemudian mediasi atau merujuk kasus tersebut, itu yang dapat kita lakukan. Artinya misalnya ketika ada kasusnya melibatkan pihak luar dan kemudian sudah ditangani kepolisian, artinya kan kita kemudian tidak dapat, tadi saya katakan mendampingi beracara, kita tidak bisa, tapi kita bisa melakukan jejaring dengan mengembangkan jejaring misalnya dengan PPT yang ada di Kabupaten Banyumas. Di sana kan juga disediakan ada pengacaranya, misalnya seperti itu. Jika dibutuhkan sampai sejauh itu. Kalau kemudian ternyata kasusnya di kalangan internal dan ditangani secara internal, kan kita bisa melakukan pendampingan yang tadi kemudian mungkin kita dapat melakukan mediasi atau kemudian kita juga memberikan rekomendasi kaitannya dengan kasus tersebut. Jadi memang saya treatmentnya ya SOP ada, tapi mungkin akan berbeda setiap kasusnya. Betul. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak Bu?
saya ingin bekerja sama dengan solidaritas dari kasus yang dulu disampaikan, Ya. jumlah kasus menurut saya masih perlu data digali lebih jauh dan lebih lengkap lagi, Mas. Ya. Itu akan saya gunakan juga sebagai dasar ketika kami, misalnya tadi akan meminta untuk dibuatnya peraturan rektor misalnya. Itu kan kondisi sosial yang ada yang terjadi, di lingkungan kampus itu loh. Itu akan mendukung ketika kita akan membuat peraturan dengan didukung fakta-fakta sosial tersebut. Ya, baik. Artinya kan memang betul dibutuhkan itu loh. Ya, betul. Berarti kan ya kita gerak berdasarkan data dan juga dari tataran mahasiswa juga satu garis politik dengan para aktivis gender mungkin Bu yang bilang seperti itu, terus juga mungkin kedepannya mungkin kerjasamanya kita lebih diperlebar lagi Bu ya, mungkin ke Persma lain atau BEMU. Iya, mungkin ketika nanti berkaitan dengan data yang kasus-kasus yang dimiliki itu, Ya. menurut saya mungkin ada perlu survei lagi dan lebih meluas lagi, Mas. Itu Ya. akan lebih bagus. Ya, siap Bu. Ini menjadi catatan buat kami juga Bu. Ya. Ini tadi jawaban-jawaban dari Bu Riz buat jawab pertanyaan yang di kepala saya jadi lebih valid gitu jawabannya, karena ketika sudah memperjuangkan, mungkin ada beberapa kasus yang diperjuangin sama teman-teman yang lain, ternyata kan aktor-aktor pemangku kepentingannya pun ternyata masih bias pemahaman tentang gender atau permasalahan tersebut kayak gitu. Ya, kalau bicara pemangku kepentingan ya memang kita sama-sama harus memberikan pemahaman yang sama berkaitan dengan kesetaraan gender, memberikan ya tidak semua orang kan paham, Mas. Ya. Yang jajaran rektorat perlu diskusi bersama Ibu ya. Ya, kalau bicara kesetaraan gender dalam jabatan mungkin iya sekarang banyak pejabat yang perempuan itu sudah, tapi kan bukan hanya sampai di situ. Ya. Masalahnya lebih kompleks dari itu. Dan mungkin jawaban apa ya? Tadi sudah merangkum semua pertanyaan yang sudah saya keluarkan. Yang kedepannya ya tadi terkait dengan permintaan Ibu untuk survei lebih mendalam dan sebagainya, itu catatan kami juga, dan ya dari tataran mahasiswa pun kami jadi paham untuk apa yang harus kita lakukan, dan sangat apresiasi juga dari Ibu sebagai ketua, juga teman-teman dari WLPK yang basis data, terus juga nanti untuk memperjuangkan adanya draft atau peraturan tersebut kayak gitu sih Bu. Mungkin tadi udah dijelasin nih Bu ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap ketika misalnya menjadi korban, atau mungkin dari upaya-upaya apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau dari kita sendiri Bu, ketika misalnya dari penonton kita ada ternyata temannya atau sahabatnya dalam circle-nya pernah mengalami hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, terkadang kan malah jadi permasalahan baru gitu, adanya victim blaming dan sebagainya. Terus apa sih Bu yang bisa kita lakuin terhadap circle kita, misalnya circle kecil kita, pertemanan kita yang ternyata ngalamin kayak gitu? Seperti apa nih Bu? Kalau menurut saya yang pertama ya mendengarkan dulu. Kita harus menjadi pendengar yang baik terkait dengan apa yang dialami teman kita, gitu kan, orang-orang terdekat kita kaitannya dengan kasus yang ada. Kemudian mendorong apakah kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelaporan atau tidak. Karena itu pun juga kembali ketika korbannya nggak ingin melaporkan ya nggak akan bisa mengungkap gitu kan. Ini yang hambatan terbesar menurut saya ketika kesadaran korban juga nggak ada gitu. Atau bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk ketidakadilan gender. Kan dia pun nggak menyadari bahwa itu adalah ketidakadilan gender ya. Nah itu yang menurut saya yang mungkin tidak tahu, itu nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu oleh pelaku itu salah gitu. Ya. Jadi PR juga Bu ya, ketika sesuatu yang salah dibiarkan malah dianggap jadi suatu hal yang benar. Nah itu. Dan mungkin saya bisa simpulin aja sih Bu terkait dengan obrolan kita hari ini. Pertama tadi terkait dengan regulasi, emang masih banyak atau masih belum ada yang
mengakomodir gitu, mungkin kekerasan seksualnya atau lebih luas dari itu ada kekerasan berbasis gendernya, terus juga tidak hanya dari sisi regulasi, terus juga dari sisi wacana gendernya sendiri ini masih banyak yang belum paham gitu, dan tidak hanya dari tataran mahasiswa tapi dari tataran dosen, terus juga pemangku kepentingan yang lebih tinggi dan sebagainya juga masih belum paham, dan masih ada yang belum paham tentang gender gitu, dan jadi permasalahan yang lebih kompleks gitu. Terus dari sisi topoksinya ya dari WLPK mungkin sejauh ini hanya bisa mendampingi gitu, tapi ada peran-peran lain yang bisa dilakukan oleh WLPK itu ketika bisa berjejaring dengan pihak lain gitu untuk mengadvokasikan satu permasalahan. Dan yang upaya kedepannya mungkin tadi wacana Ibu terkait dengan memperjuangkan kembali materi-materi gender pada kurikulum di UNSUD gitu, mungkin Pak Sodik butuh diobrolin bareng-bareng, atau mungkin kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain yang ada pemahaman atau mungkin wacana gender pada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dan terakhir ya wacana Ibu untuk memperluas atau mensosialisasikan pemahaman ini pada 12 fakultas. Paling gitu Bu, dari simpulan yang bisa saya simpulkan. Mungkin saya tambahin Mas, Ya. ketika di tahun 2019 PPG APM melakukan penelitian mengenai kesetaraan gender dan inklusi sosial di kampus, UNSUD kan tempat penelitian juga. Waktu itu kami mewawancarai WF1 itu pun sebetulnya menyambut baik dengan apa yang dilakukan oleh PPG APM. Ya itu mungkin jadi pintu masuk kita lebih baik lagi, lebih mudah lagi untuk kemudian masuk di jajaran pemahaman mengenai gender ini di UNSUD, terutama di tingkat pimpinan. Ya, betul. Jadi dari Pak Sodikun welcome terkait dengan pembahasan ini Bu ya. Mungkin nanti selanjutnya ke Pak Kuat dan Pak juga Sodik, bukan Sodikun. Pak, ya pun Bu, bukan pun. Pak Sodik pun gitu Bu. Nah, iya. ya. Setelah Pak Sodik mungkin lanjut ke Pak Suwarto dan Pak Kuat ya Bu. Pak Kuat kemarin juga pernah menjadi narasumber di salah satu webinar kaitannya dengan peraturan mengenai ini gitu. Itu juga menanyakan juga kalau kita memang belum punya. Ya, dan saya pun mengikuti itu dan itu. Jawabannya saya emang belum ada, cuman menggunakan peraturan rektor yang nanti keputusannya saya baca sih Bu, berada di tangan rektor di akhirnya. Ya. Mungkin itu aja sih Bu dari kami. Terus terima kasih atas waktunya. Terus saya tetap semangat untuk memperjuangkan permasalahan gender yang ada di UNSUD khususnya. Dan semoga kedepannya mungkin ya kerjasama dari Persma terus atau lembaga-lembaga lain organisasi yang ada di UNSUD terkait dengan permasalahan yang ada, terus juga kerjasama dengan WLPK, komunikasinya lancar terus ya mungkin terakhir goalsnya adalah adanya peraturan ya Bu ya. Ya sebetulnya itu goal besar itu. Goal besar ya. Goal besar. Cuman di sisi lain selain peraturan ya teman-teman dari sisi mahasiswa sampai ya seluruh masyarakat UNSUD paham mengenai permasalahan gender. Ya. Mungkin itu aja Bu dari saya, dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan sampai ketemu, sehat selalu Ibu. Ya, sama-sama. Kamu sehat juga. Ya. Salam buat teman-teman solidaritas. Ya Bu, sama-sama. Ya. Nggak menghabiskan 1,5 jam Bu. Nggak habis 3 SKS.